Lihat deh. Ada ini Apaan? scan dapat makeup high end. Kapan lagi nggak sih? Jangan di-scan dulu, Riz. Aduh. Jangan di-scan dulu, sobat. Kenapa? Lagi marak banget penipuan nih. Mending kita tanya dulu Pak Darli. Iya juga sih. Aku juga takut. Ya udah deh, yuk. Halo Pak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi aku mau cerita nih Pak. Tadi tiba-tiba kita lagi jalan nih. Nah terus Rizka mau scan QR gitu Pak. Ya, soalnya kan menarik banget. Jadi tuh disuruh scan, terus kita dapat make up high end gratis. Kapan lagi kan? Terus? Tapi sama Melin dilarang. Katanya itu Iya. bisa jadi modus penipuan. Iya, Bener gak betul, sih Pak? Oke. Ya mengenai QR code atau gini, saya nyebutnya gini. Di kesempatan dulu kan saya pernah ngomong gitu ya, bahwa kejahatan itu selalu dimulai dengan yang sifatnya menggoda. Iya. Oke. Nah itu harus dibangun dulu tuh di dalam diri kalian. Sense of security awareness itu harus dibangun. Nggak ada gini hari itu gratis. Atau meminjam istilah bahasa Inggrisnya there is no lunch for free. Nggak ada tuh makan siang gratis. Jadi kalau tiba-tiba di tempat umum, ini tempat umum. Tempat umum. Ya, di tempat umum ada suruh pindai, terus ada judulnya di situ, tadi kebetulan kosmetik ya, Iya. high end, mungkin juga harganya mahal gitu ya. Kalian harus sense-nya harus berhenti di situ gitu ya, nggak ada tuh yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau nanti kalian scan QR code itu, maka kalian akan diarahkan ke situs-situs tertentu. Oke? Atau itu dilakukan istilahnya kalau di dunia cyber itu orang melakukan phishing. Phishing itu mengail gitu ya. Jadi nanti dia akan dapat data-data kita, gitu ya. Data di handphone kita dapat, data perbankan kita dia dapat. Nah maka kalau dia udah dapat itu semua, maka itu sama dengan dari segi 3 kejahatan yang saya pernah bilang, crime triangle, kalian kasih opportunity. Ya, niatnya udah ada apa? Bikin QR code. Kemampuannya udah ada apa belum? Ability-nya udah ada. Oke, untuk melakukan kejahatan. Nah, tinggal kelengahan kita, itulah yang menjadi opportunity sehingga akhirnya kalian akan menjadi korban kejahatan. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau itu tuh penipuan apa enggak sampai kita scan. Terus caranya biar terhindar kayak gitu gimana? Ya, kalau QR code itu kan sekarang memang kita di era digitalisasi sekarang ini kita banyak diberikan kemudahan-kemudahan. Iya. Okay? Kita nggak pakai kartu lagi, kita cukup bawa handphone kita. Kita bahkan bila perlu nggak usah bawa dompet kita lagi, gitu ya. Semua ada di handphone kita. Kayaknya hidup kita nggak pernah bisa lepas sedetik pun dari handphone, gitu ya. Nah, maka kalian harus yakin betul dulu QR code-nya, dibaca linknya, apalagi di tempat umum. Oke, itu nggak bisa. Bahkan ada di beberapa tempat, kita misalnya pembayaran gitu ya, UMKM aja sekarang sudah bayarnya pakai QR code. Betul. Oke, lah QR code-nya dicek gitu ya, sebelum kalian melakukan itu dicek, bener nggak? Ini dari bank yang memang mengeluarkan QR code atau tidak? Baru kita melakukan QR code, ya. Dan biasanya ini udah ada model terbaru lagi. Begitu kita bayar dengan menggunakan QR code, itu di kasir langsung keluar receipt-nya tuh. Nah kalau zaman dulu kan enggak nih, waktu awal-awal QR code muncul, kita bayar, gitu ya. Terus boleh dipotong nggak Pak? Atau tolong script. Sekarang udah berubah. Nah, itu udah automatically nunggu, gitu ya. Nah maka kalian harus sudah mulai memilih, gitu ya, tempat-tempat yang memang kita percayai betul gitu ya. Tetapi juga selain kita percaya betul, ya kehati-hatian kita penting sekali. Ya nggak bisa kalian, saya udah bilang di awal tidak ada take it for granted. Iya. Ya kita sangat berhati-hati. Terus apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Kalau kita sudah kejadian seperti itu, gampang. Ya, triknya adalah memutus. Okay? Triknya memutus. Misalnya kalian pakai handphone. Iya.
begitu QR code, kan dia mau masuk data ke kita. Iya. Oke? Dia bisa mengakses data kita karena dia tersambung. Iya. Betul. Maka sambungannya itu harus diputus. Hmm. Oke? Bahkan mundur dulu ke belakang, ada orang yang WhatsApp-nya kena hack, Iya. kena hacker. Oke? Bisa diduplikasi. Karena orang minta 6 nomor PIN atau apalah. Itu pairing, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, itu di uninstall. Oke. Ya, WhatsApp-nya di uninstall. Mhm. Dari WhatsApp biasa, kamu rubah ke WhatsApp bisnis. Itu sama dengan memutus sudah. Oke, kalau itu kejadian juga seperti itu. Atau mau lebih parahnya lagi, ya nomor handphone kalian matikan. Karena Diganti. semua aksesnya di situ. Gitu Diganti ya. gitu. Diganti. Pokoknya untuk sementara memutus sementara. Sambil kita berpikir apa yang kita perlu lakukan sehingga kita tidak menjadi korban phishing. Oke. Nah, apalagi bahkan sampai detail tuh, ya, takutnya itu mungkin baru kejahatan yang tingkatnya dasar gitu ya. Tapi kalau kejahatan udah tingkatnya canggih gitu ya, kalian putus pun masih tersambung. Ya, aman kan tuh akun-akun perbankan. Kita langsung berkomunikasi untuk sementara minta diblok dan segala macam. Nah, maka kita juga harus selalu siap di handphone kita. Melin ada nggak di nomor handphonenya nomor telepon banknya Melin, penerbit kredit card atau kartu debit Melin yang Melin bisa akses kapanpun. Jadi kalau ada apa-apa sekaligus seketika kita blok dulu. Iya. Nah, kadang-kadang kita nggak siap tuh Iya. dengan nomor-nomor emergency. Jadi nomor emergency bukan hanya nomor keluarga kita yang dapat dihubungkan kalau kita emergency. Nah, karena pada saat itu kecepatan kalian bertindak akan menentukan Iya. seberapa banyak kalian akan jadi korban kejahatan. Nah, semakin cepat ya itu semakin baik karena begitu diblok maka perbankan akan blok, itu nggak akan bisa diakses lagi. Ya, karena di perbankan juga udah semakin canggih gitu ya sistem keamanannya. Itu juga phishing bisa dilakukan di email gitu ya. Zaman semakin canggih. Iya. Makanya jangan kalian terlena. Oke, terlena dengan kecanggihan teknologi. Kemarin saya bilang, kita kebiasaan di handphone, m-banking, ada permintaan di telepon, auto-save tuh. Iya, auto-save. Nggak boleh. Oke, karena kita males nih nginget gitu ya. Padahal saya bilang bikin password atau PIN yang nyeleneh aja, yang mudah kita inget. Ya. Tapi jangan nama kita, jangan tanggal lahir kita, jangan nama orang-orang dekat kita, karena orang bisa nebak-nebak. Iya. Nah, yang seperti itu harus menjadi atensi kalian. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Melin. Untung tadi nggak aku scan ya. Iya, untung Udah nggak dilarang kelarang duluan. ya. Iya. Kamu kenapa? Tergoda. Karena Iya, itu kamu kan tergoda, terus dilarang Iya. Melin. Melin pernah ada kejadian memang ya? enggak sih, soalnya sekarang lagi marak banget Pak soal penipuan lewat QR kayak gitu. Oh, Aku kamu juga baca sempet, berita. iya, aku juga sempet nggak, sebenarnya udah baca, cuman aku kayak lupa gitu loh, terus kayak ya menggoda aja, jadi kayak pengen scan gitu, Nggak lupa sebenarnya. Itu tadi, tergoda. godaan tadi. Itu dia. gitu ya. Kalau udah, kan katanya kesan pertama begitu menggoda. Iya. Iklan tuh kan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, itu yang kita berhati-hati. Baca betul. Yang paling penting harus disetting di mindset kita, sense of security awareness kita ditingkatkan. Yang kedua, kalau udah godaan, udahlah, banyak unsur kebohongannya. Gitu ya. Nggak ada kalian dapat sesuatu tanpa kalian berjuang untuk mendapatkannya, tanpa kalian bekerja untuk mendapatkannya. Itu nggak ada gitu ya. Iya. Bohong aja. Semuanya harus pakai usaha, pakai Betul. doa gitu ya, Betul. bukan pakai apa ya? Cuma-cuma gitu. Cuma-cuma, nggak ada yang percuma. Kayak giveaway aja ada ininya, syarat ya. Iya. Ya banyak. Terms juga. and condition-nya ya. Semua ada term and condition. Sama lah orang beli voucher hotel misalnya Ya. gitu ya. Nanti ada tuh klausul-klausul tertentu. Ya itu kan bahasa marketing. Sah-sah saja. Iya. Tinggal kitanya yang sebenarnya Pintar-pintar mau- gitu ya. harus pintar-pintar dan kita harus bisa melihat banyakkan benefitnya atau tidak banyakkan benefitnya. Kalau banyakkan benefitnya, ya nggak ada salahnya juga. Memang itu cara-cara marketing berjualan gitu ya. Betul. Tapi kalau semuanya kalian diberikan yang namanya nikmat tanpa klausul-klausul tertentu, udahlah. Tidak mungkin. Itu Itu tidak penipuan ya. mungkin. Itu Tidak udah pasti mungkin. penipuan.
ya. Jadi kalian nih remaja putri biasanya suka lengahnya di situ gitu ya. Mudah tergoda. Ya. Kamu mudah digoda nggak, Melin? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Nah, Makanya kamu mudah tadi digoda? aku larang Rizka. Tadi lumayan tergoda. Lumayan tergoda. Lumayan, langsung pengen ngecek. Tapi nggak sedang digoda kan? Nggak. Oh, oke. Begitu, kira-kira apa lagi mau tanyain? Saya minum dulu ya. Oh iya, Iya, Pak. silakan Pak. Apa ya? Clear ya, QR code ya. Iya, clear. Clear. Itu aja sih sebenarnya. Yang Sama penting email jangan juga gampang begitu. tergoda ya. Email, ya kan? Email tuh ada tuh di inboxnya. oke? Iya. Jangan pernah kalian buka emailnya. Oke? Ini kan langsung ada nih tanpa kita buka ke buka besar gitu Iya, ya. iya. Kita langsung delete aja. Oh. Delete, bila perlu di situ kita langsung masukin block. Iya. Oke? Kadang Pokok- masuk ke junk juga ya, ke Ya. spam gitu. Kalau masuk ke junk masih mending, kita langsung Iya sih, bisa nggak kelihatan. delete gitu Iya. ya, karena kita nggak buka. Tapi kalau masuk ke inbox kita, make sure jangan pernah diklik untuk dibuka, langsung di delete. Jadi kalau diklik kebuka itu langsung informasi kita. Tersebar. Definitely. Oh, oke. Makanya kalian lihat ditujukannya ke siapa. Biasanya kan dia undisclosed recipient tuh. Dia kirim ke banyak orang tuh. Iya. Dari Iya, semua iya, email. iya. Nggak Iya. ditujukan langsung ke kita nggak kenal, Iya. ya jangan dibuka gitu ya. Benar Jadi, juga. Semakin canggih teknologi, itu yang saya bilang, semakin canggih teknologi, kejahatan itu semakin berpikir keras untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah dia melakukan kejahatan. Iya. Iya. Dan kejahatan ini memang sulit untuk ditindak. Ini masuk kategori kalau di ilmu security white collar crime, kejahatan kerah putih. Karena kejahatannya tidak kasat mata, Iya. tidak mudah dilihat, oke? Dan tindakannya pada saat itu sudah terjadi, kita sulit juga mencari pelakunya. Iya. Oke? Iya. Karena IP address biasanya IP address acak dan segala macam. Dan konyolnya lagi, biasanya orang ngelakuin ini nggak gede-gede nih, uangnya uang kecil-kecil. Gitu ya. Dengan uang-uang kecil-kecil itu, biasanya kita juga jadi males lapor. Iya juga. Karena akan menyibukkan kita. Makanya kejahatan ini tumbuh subur. Betul. Ya, kayak kalian misalnya belanja online, Iya. tipunya 50.000, 100.000. Ya udahlah gitu ya. Nah, Jadi akhirnya kita ya kepastian udahlah. ya. Kebiasaan. Daripada mau bikin laporan, ongkosnya ada berapa, Iya. waktunya, effort bikin laporan. Iya. Tapi ini volumenya banyak. Iya, Nah, dalam itulah. jumlah besar ya. Ya karena mereka kirimnya kan mass. Betul. Iya. Kirimnya dalam konteks yang banyak sekali gitu ya. Iya. Be careful with that gitu ya. Hmm. Jadi bijaklah dengan segala macam fasilitas teknologi zaman digitalisasi ini. Kita harus bijak pada saat kita mau melakukan sesuatu. Iya. Seperti itu. Nah, people, itu dia tadi penjelasan dari Pak Darli tentang penipuan, modus penipuan dari QR Code dan cara mencegahnya. Yang penting kita jangan tergoda ya, Pak. Betul. Ya, makasih banyak loh Pak Darli yang udah memberikan pendapatnya lagi-lagi di episode Sama-sama. kali Makanya kan ini. kalimatnya buat Melin Mariska, there is no lunch for free. Nggak ada makan Ya. siang gratis. Iya. Nah, kalau mau dapat gratisan, nanti kita minta aja tuh sama teman saya. Ada namanya Pak Andrian. Boleh. Ya. Boleh. Oke, jelas tuh dibayarin ya kan, daripada yang begini tuh bohong gitu ya. Betul. Iya, betul. Saksikan dan tunggu episode kita selanjutnya hanya di Sudut Pandang Terpercaya.